Fisika dalam keperawatan terbagi menjadi 4 subbab, yaitu yang pertama ada bioakustik, biolistrik, biooptik, dan biofluida. Yang pertama yaitu ada bioakustik. Bioakustik ini merupakan ilmu yang mempelajari karakteristik suara, organ suara, fungsi suara, fisiologi suara, analisis suara, dan manfaat suara pada hewan dan manusia. Contoh dari bioakustik ini yaitu ada alat USG. Alat diagnostik USG menggunakan gelombang ultrasonik yang mempunyai frekuensi 1-10 MHz. Kecepatan gelombang suara di dalam suatu medium akan berbeda dari medium lainnya. Sifat akustik medium menentukan perbedaan ini. Frekuensi dan daya ultrasonik yang dipakai dalam bidang kedokteran disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk diagnostik digunakan frekuensi 1-5 MHz dengan daya 0,01 W per cm persegi. Untuk terapi daya ditingkatkan menjadi 1 bahkan untuk menghancurkan kanker. Daya yang diperlukan sebesar 103 Watt per cm persegi. Prosedur atau cara kerja USG ini yang pertama yaitu petugas menegakkan diagnosis dan indikasi untuk pemeriksaan USG. Yang kedua, petugas menjelaskan kepada pasien tentang tujuan dan manfaat pemeriksaan USG. Yang ketiga, petugas meminta informed consent. Yang keempat, petugas mempersiapkan USG. Yang kelima, petugas menjamin kerahasiaan pasien. Yang keenam, petugas mengatur posisi pasien atau berbaring pada tempat pemeriksaan dan mengoles gel pada prob yang akan digunakan. Yang ketujuh yaitu untuk USG kehamilan awal 2 jam sebelum pemeriksaan, petugas menganjurkan pasien untuk minum terlebih dahulu dan diminta menahan buang air kecil sampai pemeriksaan selesai. Yang kedelapan yaitu petugas merapikan klien. Yang kesembilan, petugas mencatat hasil pemeriksaan status pasien. Yang terakhir yaitu petugas memberi saran dan anjuran kepada pasien. Setelah itu, pasien diperbolehkan untuk pulang. Yang kedua yaitu biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau disebut titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria. Contoh dari biolistrik ini yaitu pemasangan EEG atau elektroencephalogram. EEG ini dilakukan untuk mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi, mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, pendarahan otak, dan Parkinson, mendiagnosa lesi desak ruang lain, mendiagnosa cedera kepala, periode keadaan pingsan atau dementia. Saya Dr. Noviandi Herlambang, spesialis saraf. Saya dokter saraf di Rumah Sakit Mentirahayu. Kali ini saya akan memperkenalkan suatu alat diagnostik yang kita sebut elektroencephalografi atau yang biasa kita singkat dengan EEG. EEG ini kita gunakan untuk menilai fungsi dari otak. Kita tahu bahwa otak kita bekerja berdasarkan aktivitas kelistrikan di otak. Aktivitas kelistrikan di otak ini akan mempengaruhi bagaimana cara kerja otak dan akan menimbulkan gejala-gejala khusus yang bisa terlihat pada waktu terjadi aktivitas yang berlebihan di otak. Prinsip dari alat EEG ini adalah untuk merekam aktivitas kelistrikan di otak. Jadi, alat EEG ini berfungsi untuk menilai fungsi dari otak. Sedangkan alat yang lain seperti CT scan kepala atau MRI kepala itu lebih bersifat untuk menilai struktur dari otak. Jadi, sangat berbeda. Kapan kita akan melakukan pemeriksaan EEG ini? EEG kita lakukan pada kasus-kasus yang sering kita temukan seperti kejang, pingsan atau keterangan sinkop, kemudian ada juga sakit kepala yang kronik mungkin, atau pasca stroke, atau kalau ada kita kecurigaan tumor di otak, atau bahkan kalau kita menghadapi kasus-kasus dengan gangguan lupa.
Ini kadang kita lakukan pemeriksaan EEG untuk menilai fungsi dari otak pasien kita. Dari pemeriksaan ini akan terlihat gelombang-gelombang otak yang abnormal atau normal. Sedangkan aktivitas gelombang otak ini sangat dipengaruhi juga dengan usia. Jadi, pada usia-usia tertentu, maka gelombang otak itu akan berubah. Gelombang otak akan menjadi lebih terlihat baik pada waktu usia-usia yang sudah menjadi usia dewasa. Berdasarkan usia-usia ini, maka kita dapat menggolongkan aktivitas listrik otak yang normal atau yang tidak normal. Jadi alat ini digunakan tidak dengan menyakiti. Jadi pasien hanya tidur, kemudian dipasang elektrode kurang lebih sekitar 21 channel. Kemudian elektrode itu akan dihubungkan ke alat di komputer yang akan menghasilkan gelombang-gelombang di layar komputer. Kemudian kita akan analisa apakah gelombang-gelombang yang muncul tersebut masih dalam taraf yang normal atau sudah di dalam taraf yang tidak normal. Ada kalanya kita harus mengkonfirmasi hasil dari rekaman EEG ini ke pemeriksaan CT scan kepala apabila memang diperlukan. Demikian Sobat Sehat, informasi mengenai alat yang kita kenal dengan elektroensefalografi. Semoga dapat menambah wawasan kita sekalian. Terima kasih. Yang ketiga yaitu biooptik. Biooptik adalah menilik atau biooptik tersusun atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkasinar. Secara spesifik adalah klasifikasi optik, geometri, dan optika fisis. Fokus utama di biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Banyak pengetahuan yang kita peroleh melalui suatu penglihatan untuk membedakan gelap dan terang tergantung atas penglihatan seseorang. Contoh dari biooptik ini yaitu ada alat transiluminasi, cahaya melalui jaringan tubuh dengan tujuan pemeriksaan. Nah, bagian yang akan diperiksa diletakkan di antara pemeriksaan dan sumber cahaya. Pemeriksaan sinus paranasalis yang bisa kita periksa dari luar hanya dua sinus, yaitu sinus frontalis yang terletak di dahi dan sinus maxillaris yang terletak di pipi. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan palpasi pada sinus frontalis. Kita meletakkan dua jempol pada pangkal di dahi, pada pangkal alis, kemudian kita memberikan tekanan yang kurang lebih sama pada daerah tersebut, dan kemudian kita bertanya kepada pasien apakah terasa nyeri pada saat kita melakukan penekanan. Yang harus kita ingat adalah di daerah alis sebelah lateral, kurang lebih di pertengahan alis, ada nervus supraorbitalis yang keluar dari tulang, sehingga kita perlu menjauhi area tersebut supaya tidak false positif. Yang kemudian kita kerjakan adalah palpasi pada sinus maxillaris yang kita tekan pada area fossa canina. Jadi sekitar di sini pada fossa canina, cekungan di atas caninus, kita berikan tekanan yang sama dengan menggunakan jempol. Kemudian sekali lagi kita tanyakan kepada pasien apakah terasa nyeri pada saat kita tekan. Yang harus diingat adalah di pipi ada nervus infraorbitalis juga keluar dari tulang, sehingga kita tidak bisa melakukan palpasi terlalu tinggi di pipi karena akan menekan nervus infraorbitalis. Selanjutnya adalah transiluminasi. Jadi transiluminasi dilakukan pada ruangan yang gelap tanpa sumber cahaya, dan cahaya satu-satu di dalam ruangan tersebut adalah lampu transiluminasi. Bentuknya berupa stick. Ini yang saya gunakan, kebetulan ujung dari probe THT, tetapi kita umpamakan ini merupakan lampu khusus untuk transiluminasi. Jadi pada prinsipnya adalah transiluminasi adalah upaya menyinari sinus paranasalis yang posisinya di anterior di bawah kulit, sehingga kita bisa menyinari isinya, apakah ada pendarahan cahaya atau tidak jika memang dalam sinus kosong, tidak terisi oleh cairan atau massa. Jadi karena ini sifatnya hanya menyinari dari luar, sehingga transiluminasi hanya bersifat screening dan
hanya bermakna jika berbeda antara sisi kanan dan kiri, dan juga tidak bisa dibandingkan antara satu individu dengan individu yang lain, karena faktor perancunya banyak, antara lain lampunya belum tentu sama terang, kemudian ketebalan tulang, ketebalan lemak, dan ketebalan otot juga bisa berbeda, sehingga hanya spesifik untuk pasien ini sendiri dan sekali lagi bersifat screening. Jadi untuk pemeriksaan transiluminasi pada sinus frontalis, yang pertama adalah kita letakkan lampu di dasar sinus frontalis mengarah ke supuromedial. Kemudian kita pastikan bahwa pendarahan keluar kita tutup, pendarahan ke depan kita tutup dengan tangan kiri. Kemudian kita pastikan, kita lihat apakah ada pendarahan di atas sinus frontalis. Kemudian hal yang sama kita kerjakan pada sisi kontralateral, kita letakkan di dasar sinus frontalis di ujung pangkal dari alis. Kemudian pendarahan ke depan kita tutupi sehingga kita bisa melihat apakah ada pendarahan cahaya dari sinus frontalis, sehingga kita bisa membandingkan antara sisi kanan dan sisi kiri pada pasien. Yang selanjutnya adalah transiluminasi pada sinus maxillaris. Ada dua cara, dari luar dan dari dalam. Untuk dari luar kita letakkan lampu pada rima orbita inferior mengarah ke bawah ke infromedial. Kemudian kita minta pasien membuka mulut. Kita perhatikan di palatum mulut, pendarahan ke depan sekali lagi kita tutup dengan cahayanya dengan tangan kiri. Kemudian kita perhatikan palatum durum ipsilateral. Hal yang sama juga kita kerjakan pada kontralateral. Lampu kita letakkan pada rima orbita inferior menghadap ke infromedial. Cahaya lampu yang ke depan kita tutupi, kemudian kita perhatikan palatum durum ipsilateral. Cara yang kedua adalah lampu kita bungkus dengan plastik atau tabung reaksi. Kita masukkan ke dalam mulut pasien di posisi tengah, kemudian kita arahkan ke palatum durum. Kita minta pasien menutup mulut dan pendarahan cahaya ke depan juga kita tutup dengan tangan. Kemudian kita perhatikan apakah ada cahaya, ada pendarahan di bawah mata dari sinus maxillaris, sehingga kita bisa bandingkan pada teknik ini sekaligus sisi kanan dan sisi kiri. Yang terakhir yaitu ada biofluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir atau sering disebut zat alir. Jadi perkataan fluida dapat mencakup zat cair atau gas. Perbedaan zat cair dan gas ini yaitu zat cair molekul terikat secara longgar dapat berdekatan adanya tekanan karena gaya gravitasi dan arah tegak lurus non-konversibel. Tidak dapat ditekan, artinya tidak berubah volumenya jika mendapat tekanan. Contoh, darah dalam sistem transportasi tubuh. Gas ini molekul bergerak bebas dan saling bertumbukan. Adanya tekanan akibat tumbukan antar molekul dan arah acak konversibel. Contohnya udara dalam sistem respirasi tubuh. Contoh dari biofluida ini yaitu tensimeter. Prinsip kerja alat pengukur tekanan darah sama dengan YouTube manometer. Manometer adalah alat pengukur tekanan yang menggunakan tinggi kolom atau tabung yang berisi liquid statik untuk menentukan tekanan. Manset dipasang mengikat mengelilingi lengan dan kemudian ditekan dengan tekanan di atas tekanan arteri lengan, dan kemudian secara perlahan tekanannya diturunkan. Pembacaan tinggi merkuri dalam kolom itu tabung manometer menunjukkan peak pressure systolic, dim lowest pressure yaitu diastolik. Tekanan darah diukur menggunakan speed manometer atau tensimeter yang berisi air raksa dan biasanya dikalibrasi dalam mmHg. Tensimeter dapat berupa manometer logam dan air raksa. Dua nilai tekanan darah yang diukur yaitu tekanan maksimum ketika jantung memompa atau tekanan sistolik, dan tekanan ketika jantung beristirahat atau tekanan diastolik. Ketukan pada awalnya tekanan udara pada jaket dinaikkan tinggi di atas tekanan sistolik dengan pompa tangan, dan tekanan ini memompa arteri utama di lengan dan memotong aliran darah. Tekanan udara kemudian diperkecil perlahan-lahan sampai titik di mana darah kembali mulai mengalir ke tangan. Hal ini dideteksi dengan mendengarkan
tekan darah yang kembali ke lengan bawah dengan stetoskop. Pada saat ini tekanan sistolik sama dengan tekanan udara pada jaket yang bisa dibaca pada alat ukur. Yang kedua, tekanan udara kemudian diperkecil lebih lanjut dan suara ketukan menghilang ketika darah dengan tekanan rendah dapat memasuki arteri. Pada saat ini alat ukur menunjukkan tekanan diastolik. Tekanan sistolik normal sekitar 120 mmHg, sementara tekanan diastolik normal sekitar 80 mmHg. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu kan contoh dari 4 sebab yang aku jelasin tadi. Semoga video ini dapat bermanfaat